Oke, kita coba record dulu ya, Bapak Ibu ya, sebelum terlambat kita nanti kelupaan untuk merecord kegiatan kita hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati yang hadir di sini ada Profesor Dr. Insinyur Agustinus Agus Setiawan STMT IPM selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Selamat datang Mbak Prof. Agus. Lalu ada juga Bapak Asosiat Profesor Dr. Edi Purwanto SEMM selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Jaya. Selamat pagi Pak Edi. Lalu ada jajaran dekanat yang senang hari ini sudah hadir. Ada Ibu Ratna Safitri dan juga Bapak Desi Dwi Kristanto dari Fakultas Teknologi dan Desain. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir di kegiatan hari ini. Lalu juga hadir bersama kita di sini ada Bapak Ibu Kepala Program Studi, dosen, tenaga kependidikan yang kami banggakan, serta dari rekan-rekan Kemenkum Kanwil Banten. Terima kasih rasanya telah melengkapi kami di sini dari UPJ. Selamat datang di Universitas Pamudaran Jaya, Bapak Ibu. Salam kenal semuanya. Di sini kami hadir bukan hanya dosen, juga ada tenaga kependidikan. Jadi yang hadir di sini itu adalah Sivitas Akademika Universitas Pembangunan Jaya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua bisa berjumpa hari ini, Rabu 22 April 2026, di kegiatan sharing session, bidang pengabdian kepada masyarakat yang kita selenggarakan secara virtual. Senang sekali rasanya kami dari LP2M Universitas Pembangunan Jaya kembali menyapa Bapak Ibu dalam kegiatan sharing session yang rutin dilaksanakan oleh kami itu setiap tahunnya. Kami juga mengucapkan terima kasih atas atensi yang sebesar-besarnya dari Bapak Ibu yang mungkin kemarin sudah hadir ya dalam kegiatan sharing session bidang penelitian dan hari ini juga hadir kembali dalam kegiatan sharing session bidang pengabdian kepada masyarakat. Senang sekali juga kami hari kali ini dapat mengundang Ibu Ratna Ningsih, SE dari Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Banten sebagai narasumber kita dan sudah hadir bersama kita juga di Zoom meeting kali ini. Boleh dipin aja Mas biar kelihatan nih beliau ini udah ada di sini gitu ya. Mungkin kalau belum dipin nggak kelihatan nih gitu ya beliau. Oke. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ratna atau lebih sering disapa Ibu Nana ya, lebih akrab dipanggil Ibu Nana yang berkenan menjadi narasumber kita pada kesempatan kali ini. Mohon izin memperkenalkan diri juga Bapak Ibu, saya Suheri Handoko SPD MSC, Kepala Bagian LPPM Universitas Pembangunan Jaya yang hari ini bertindak selaku host atau MC dan juga sekaligus nanti memoderatori sharing session kita pada hari ini. Hari ini topik yang kita angkat di sharing session yang kita laksanakan adalah pengaplikasian hasil pengabdian kepada masyarakat dalam kekayaan intelektual desain industri. Mungkin ada yang bertanya-tanya ya Bapak Ibu ya, kenapa harus hasil pengabdian kepada masyarakat atau juga mungkin mengapa harus desain industri. Nah, nanti kita coba ulik bersama, mungkin bukan hanya kepada narasumber tapi kepada teman-teman yang ada di Kanwil Banten yang bertepatan hari ini hadir juga bersama kita di Zoom meeting ini. Namun sebelum paparan dimulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Acara ini dibuka dengan pembukaan, lalu nanti akan ada kata sambutan, dan langsung dilanjutkan sharing session bersama narasumber dan tanya jawab, dan diakhiri dengan dokumentasi dan penutupan. Baik, sebelum memulai sharing session, kami mohon berkenan untuk meminta kesediaan Profesor Dr. Insinyur Agustinus Agus Setiawan, ST MTIPM selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk dapat memberikan sambutan pada kesempatan pagi hari ini. Kepada Profesor Agustinus, kami persilakan. Terima kasih, Mas Suheri. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dosen dan tentunya rekan-rekan kita dari kantor Kanwil Kemenkum Banten. Selamat datang di ruang virtual UPJ, terutama narasumber kami pada pagi hari ini, Bu Ratna Ningsih. Kami sangat gembira Ibu dan timnya bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmu, berbagi informasi kepada rekan-rekan dosen di UPJ. Kegiatan hari ini diinisiasi oleh LP2M. Terima kasih juga untuk tim LP2M. Ini hari kedua. Minggu ke hari kemarin kita sudah fokus di bidang penelitian dan hari ini tentang pengabdian. Bicara tentang desain industri, tadi pagi Mas Suheri sudah menyampaikan informasi juga kepada saya, Bapak Ibu, bahwa
ternyata di UPJ ini sudah tercatat sebanyak 24 sertifikat desain industri. Ini suatu angka yang menurut saya luar biasa banyak juga begitu ya untuk ukuran UPJ. Dan kalau tidak salah mungkin nanti dikoreksi Mas Heri, rasanya sebagian besar ada dari desain produk ya Mas Heri ya. Nah, ini tentunya perlu didorong lagi. Hanya saja mungkin ini Bu Ratna, keprihatinan kami juga bahwa kadang produk-produk dari dosen ini masih sebatas lembar sertifikat, belum bisa ataupun belum banyak termanfaatkan ataupun kalau istilah Kemdikti sekarang itu belum terlalu dampaknya belum terlalu luas begitu. Nah, ini mungkin dengan sesi pagi ini kerjasama antara UPJ dengan Kanwil Kemenkumham, Bu Ratna dan timnya mungkin bisa juga nanti berdiskusi bagaimana kiranya hasil-hasil desain industri dosen kita, dosen UPJ, baik yang lewat program penelitian maupun pengabdian masyarakat ini bisa mendapat pengakuan dan tentunya bisa berdampak untuk masyarakat luas. Untuk Bapak Ibu dosen, selamat mengikuti, selamat menciptakan juga produk-produk yang bisa membawa dampak bagi masyarakat. Ini tentunya sangat dinanti oleh UPJ begitu. Selamat berwebinar, semoga membawa manfaat untuk kita semua. Selamat pagi, salam pendidikan, salam sejahtera. Baik, terima kasih kepada Prof. Agustinus Agus Setiawan yang telah memberikan sambutan kepada kita semua pada pagi hari ini. Baik, setelah tadi dibuka bersama Prof. Agus, kita langsung saja untuk masuk ke dalam sharing session kita yang telah bersama narasumber Ibu Ratna Ningsi SE yang kali ini saya coba bacakan sedikit CV beliau ya, Bapak Ibu ya. Jadi beliau ini adalah nama beliau adalah Ratna Ningsi SE dan saat ini beliau ini ada di kantor wilayah Kemenkum Banten atau Kementerian Hukum Banten sebagai penelaah teknis kebijakan. Nah, kalau melihat dari CV beliau, beliau adalah telah mengikuti beberapa kali diklat yang terkait dengan kekayaan intelektual. Jadi, sangat tepat sekali nanti Bapak Ibu untuk menggali lebih banyak informasi-informasi terkait dengan kekayaan intelektual bersama beliau ini. Dan juga nanti mungkin ada teman-teman dari Bu Ratna ya atau Bu Nana ya untuk bisa membantu menjawab juga terkait dengan kekayaan intelektual khususnya desain industri ataupun kekayaan intelektual lainnya gitu. Baik, Bapak Ibu, kami serahkan waktunya kepada Ibu Ratna Ningsi untuk memulai pemaparannya. Bapak Ibu nanti silakan untuk mempersiapkan pertanyaan dan untuk bisa ke diskusi di setelah sesi dari paparan dari Ibu Ratna. Monggo kepada Ibu Ratna, kami persilakan waktunya untuk melakukan paparan. Oh, sebentar. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat, hadir Profesor Dr. Insinyur Agustinus Agus Setiawan, STMT IPM, Rektor Bidang Akademik dan Kesiswaan. Kemudian yang kami hormati Ketua LPM, Asosiat Profesor Dr. Edi Purwanto, SEM, MSI, MSI, MMT, MH. Kemudian hadir juga mana ya? Mohon izin, Wakil Dekan Fakultas Teknologi dan Desain, Bapak Desi Dewi Kristanto, SDS, MDS. Dan juga seluruh sivitas akademika, baik dosen dan juga mahasiswa yang tergabung, serta rekan-rekan saya dari kantor wilayah Kementerian Hukum Banten. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat menyampaikan materi terkait pengaplikasian hasil pengabdian kepada masyarakat dalam kekayaan intelektual desain industri. Nah, pada kesempatan ini tentunya kita akan bersama-sama memahami bagaimana kekayaan intelektual, khususnya desain industri, tidak hanya menjadi konsep hukum semata, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dalam pengabdian kepada masyarakat, terutama dalam mendorong peningkatan nilai ekonomi dan juga daya saing produk. Boleh slide selanjutnya? Nah, kita akan mulai dari gambar atau foto yang sudah tertera pada slide
Pertama foto ini menggambarkan bahwasanya seseorang konsumen yang berdiri di lorong supermarket dikelilingi berbagai produk yang tersusun rapi, baik di rek kanan maupun kiri, yang mana perspektif dari belakang menggambarkan visual konsumen saat memilih produk. Kemudian boleh slide selanjutnya. Nah, ini sama seperti tadi, hanya saja di sini konsumen ini berjalan begitu dikelilingi dengan produk kerajinan yang secara estetik sangat menarik begitu ya. Baik, selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi kekayaan intelektual. Apa sih kekayaan intelektual itu? Kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, KI ini hanya untuk menikmati secara ekonomis dari hasil suatu kreativitas intelektual. Nah, di Indonesia, pengelolaan kekayaan intelektual dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum, dan lembaga ini menjadi satu-satunya pintu resmi untuk pendaftaran dan juga perlindungan kekayaan intelektual. Boleh slide selanjutnya? Nah, ini merupakan ragam kekayaan intelektual atau biasa kita sebut rezim kekayaan intelektual, ada berbagai jenis. Tidak hanya desain industri yang kali ini kita akan bahas, tapi juga ada contoh lainnya, ada hak cipta, merek, paten, dan lain sebagainya. Namun, pada kesempatan ini, fokus kita kepada desain industri. Boleh selanjutnya? Baik Bapak dan Ibu, desain industri itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, di mana pasal 1 ayat 1 desain industri memiliki arti yaitu suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi ataupun komposisi garis atau warna atau gabungan keduanya yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi maupun 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, dan juga kerajinan tangan. Nah, dari definisi tersebut dapat diuraikan ada beberapa unsur Bapak dan Ibu. Yang pertama, bentuk, yaitu tampilan fisik berupa wujud produk secara keseluruhan. Kemudian, konfigurasi adalah susunan komponen ataupun ornamen yang membentuk produk. Kemudian ada komposisi garis, di mana kombinasi garis yang ada pada permukaan produk, juga komposisi warna adalah kombinasi warna yang ada pada permukaan produk. Nah, ini adalah contoh-contohnya yang tadi saya sebutkan Bapak dan Ibu, ada bentuk, konfigurasi, komposisi garis, dan juga warna. Nah, selanjutnya kita masuk pada perlindungan desain industri. Perlindungan desain industri dilindungi selama 10 tahun Bapak dan Ibu sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Nah, boleh selanjutnya. Nah, ini untuk sifat desain industri Bapak dan Ibu ya. Secara sifat, desain industri memiliki beberapa ciri. Yang pertama yaitu secara konstitutif, pelindungan hak desain diberikan oleh negara atau pemerintah apabila telah dilakukan prosedur pendaftaran, baik oleh pendesain ataupun badan hukum ataupun hak atas desain yang diberikan tersebut. Kemudian juga secara pendaftaran desain industri ini menganut sifat first to file, di mana orang yang pertama kali mengajukan permohonan atas desain yang akan mendapatkan perlindungan secara hukum. Kemudian ini sifat selanjutnya yaitu kebaruan atau novelty, di mana perlindungan ini diberikan untuk desain yang baru pertama kali ataupun berbeda dengan desain industri yang telah diungkapkan sebelumnya ataupun telah dipublish begitu ya. Kemudian sifat yang terakhir yaitu eh, memiliki sifat pemeriksaan yang universal. Dalam hal ini maksudnya adalah pemeriksaan atau penelusuran dilakukan itu tidak hanya dengan membandingkan desain industri yang telah terdaftar, tetapi juga dengan rezim kekayaan intelektual lainnya, termasuk juga yang telah dipublikasikan begitu ya Bapak dan Ibu, karena seperti contohnya hak cipta tidak perlu didaftarkan, tapi memang apabila sudah dipublikasikan sudah dapat perlindungan hukumnya. Kemudian selanjutnya, nah ini ada kita ambil data dari apa namanya
dari DJKI, dari DJKI, dari media sosialnya, Instagramnya, bahwasanya permohonan desain industri di Indonesia terbanyak se-Asia Tenggara itu eh, kita masuk dalam apa namanya tab pertama ya, menjadi eh, permohonan terbanyak se-Asia Tenggara, yaitu Indonesia, mengalahkan negara-negara lainnya seperti Thailand, begitu, Kamboja, Laos, dan sebagainya. Ini menyatakan bahwasanya Indonesia tentunya kita semua sebagai warga negaranya sudah melek tentang kekayaan intelektual khususnya desain industri. Baik. Em, Bentar. Baik, Bapak dan Ibu, ini adalah pentingnya kenapa desain industri itu menjadi penting. Ada dua hal. Yang pertama, memperoleh perlindungan hukum ataupun hak eksklusif, di mana hak eksklusif adalah hak untuk menggunakan ataupun hak untuk memberikan izin ataupun melarang orang lain untuk menggunakan apa namanya desain kita tanpa izin begitu. Kemudian juga sebagai sarana komersialisasi di mana eh, melalui eh, di mana desain industri ini bisa dikomersialisasikan melalui hak ataupun lisensinya begitu. Jadi bisa dialihkan lisensinya kepada pihak lain. Kemudian juga bisa menjadi aset bisnis karena bisa menjadi portofolio KI dalam meningkatkan nilai aset perusahaan ataupun nilai pasar produk. Kemudian juga memperkuat reputasi dan citra perusahaan dalam hal ini pemasaran produk sebagai faktor pembeda di pasar. Dan selain itu meraih keuntungan dalam hal mendapatkan timbal balik atau eh, atas dasar produk inovasi. Nah, tentunya hal ini tidak akan terjadi bila mana desain industrinya belum terdaftar. Jadi yang terpenting adalah harus didaftarkan terlebih dahulu desain industrinya. Boleh slide selanjutnya? Nah, syarat utama mendaftarkan desain industri itu ada 5, Bapak dan Ibu. Yang pertama tentunya yang paling utama itu adalah desainnya harus baru atau novelty. Yang tadi sebelumnya sempat saya singgung juga bahwasanya desainnya belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Begitu. Kemudian juga memiliki nilai estetis yang mana menjadi daya tarik secara visual. Kemudian dapat diterapkan pada produk, yaitu bukan hanya sekedar konsep, tapi memang sudah diaplikasikan secara nyata begitu. Kemudian juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian ketertiban umum ataupun kesusilaan itu sudah pasti. Dan yang terakhir adalah tidak semata-mata berfungsi teknis. Yang maksudnya adalah karena desain industri itu menampilkan secara visual ya Bapak dan Ibu, tapi kalau misalnya teknis itu lebih kepada paten begitu ya. Boleh selanjutnya. Nah, ini merupakan contoh desain industri. Desain industri yang di sini ditampilkan perbedaannya Bapak dan Ibu antara barang atau produk yang satu dengan yang produk yang sudah keterbaruan begitu ya. Jadi ada kursi yang memang dengan konsep lama dan kita menggunakan konsep baru desain industrinya seperti yang saya beri tanda panah. Nah, tentunya ini menjadi daya tarik tersendiri untuk konsumen Bapak dan Ibu. Selain juga meningkatkan nilai jual, tetapi juga menjadi daya tarik tentunya untuk konsumen mau membeli produk tersebut. Boleh slide selanjutnya? Nah, dalam mendaftarkan desain industri, tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu agar desain itu tidak tertolak. Nah, ada 5 hal kalau tidak salah. Salah satunya adalah tidak bertentangan dengan ideologi negara, moralitas, agama, kesusilaan, ataupun ketertiban umum. Nah, ini ada contohnya. Ini contoh desain makanan ya, snack kemasan begitu yang sudah tentunya pasti akan tertolak karena memang apa namanya mengandung unsur kesusilaan gitu ya. Kemudian juga desain industri yang didaftarkan tidak memiliki kebaharuan atau memang sudah pernah didaftarkan sebelumnya. Jadi yang apa namanya identik begitu ya, sangat-sangat mirip. Jadi itu mungkin
pasti akan tertolak begitu. Kemudian slide selanjutnya. Nah, selanjutnya yang akan tertolak kembali yaitu adalah desain yang sifatnya fungsional. Nah, kalau untuk apa namanya desain industri sendiri memang kan secara visual ya yang harus diutamakan ya. Jadi ini seperti roda gear atau apa namanya roda gigi atau gear. Nah, itu memang masuknya bukan kepada desain industri. Kemudian juga bentuknya bisa berubah-ubah seperti cairan, pasta. Begitu, itu pun pasti akan tertolak. Dan yang terakhir, karya seni yang tidak diproduksi secara berulang dan tidak memiliki fungsi praktis seperti lukisan cat air. Nah, itu memang butuh waktu yang lama begitu ya. Boleh slide selanjutnya. Nah, ini contoh desain yang tidak mendapatkan perlindungan. Yang pertama ini ada unsur lambang negara, kemudian juga ada unsur PKI yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum. Juga yang terakhir terdapat unsur penistaan agama. Begitu. Jadi ini memang sudah pasti akan tertolak ya Bapak dan Ibu. Boleh? Nah, sebelum mendaftarkan desain industri kita ada baiknya harus melakukan pencarian terlebih dahulu melalui data pembanding. Nah, ini merupakan salah satu data pembanding internal yang ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui pangkalan data kekayaan intelektual. Nah, itu bisa Bapak dan Ibu search secara mandiri atau googling begitu ya melalui PDKI strip Indonesia atau garis datar Indonesia .dgip.go.id. Nanti tinggal dipilih di sini di sebelah kirinya itu ada icon, ada merek, ada desain industri, paten. Jadi bisa ditelusuri, bisa dipilih dulu jenisnya, baru nanti akan keluar apa yang kita minta, begitu apa yang kita mau. Boleh slide selanjutnya? Nah, ini hasil penelusuran dari tadi yang telah kita searching, ini contohnya seperti ini. Jadi misalnya kita search pakaian, akan muncul desain-desain pakaian yang baik yang sudah, ini yang di sini yang sudah terdaftar semua ya Bapak dan Ibu, baik terdaftar maupun tertolak secara aplikasi begitu. Jadi semua ada keterangannya, kita bisa eh, melihat apa namanya uraiannya di situ kenapa bisa tertolak begitu. Jadi kita bisa mengantisipasi bahwasanya nanti desain yang akan kita daftarkan itu supaya bisa diterima, kita bisa salah satunya menggunakan PDKI ini. Selanjutnya, nah ini eh, laman pembanding lainnya secara eksternal itu melalui e-commerce, salah satunya ini bisa di Alibaba ataupun e-commerce lainnya, Bapak dan Ibu bisa di Tokopedia, Shopee atau dan lain sebagainya itu sebagai pembanding bahwasanya desain kita belum pernah dipublikasikan. Boleh slide selanjutnya. Nah, kalau ini untuk pembanding secara eksternal yang tapi sifatnya secara internasional. Yang tadi saya informasikan di awal bahwasanya memang pendaftaran ini apa namanya desain industri ini skalanya universe untuk pengecekannya. Jadi selain dilakukan melalui data pembanding internal juga kita melakukan data pembanding secara eksternal. Nah, salah satunya melalui EUPO, bisa juga melalui WIPO. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Jadi ini Bapak dan Ibu bisa mencobanya secara mandiri untuk melakukan pengecekan apakah desain yang akan didaftarkan nanti setelah dipublikasi atau belum. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tata cara pengajuan permohonan desain industri. Permohonan desain industri itu sendiri dapat diajukan melalui desainindustri.dgip.go.id secara mandiri dengan membuat user account Bapak dan Ibu. Boleh, slide selanjutnya. Ini prosedur pendaftaran desainnya. Tadi kalau kita sudah registrasi melalui desainindustri.dgip.go.id, maka nanti kita akan dituntun untuk membuat permohonan barunya di situ. Kemudian kita mengisi formulir selanjutnya. Formulirnya pun telah tersedia, jadi kita tinggal mengisi saja. Kemudian setelah selesai mengisi formulir, kita akan dituntun kembali untuk mengunggah data dukung. Setelah mengunggah data dukung, data akan diterima
dan kita tinggal klik selesai. Tapi misalnya kalau misalnya mau dicek kembali juga boleh sebelum diklik selesai. Setelah selesai tentunya akan keluar kode billing untuk keluar biaya yang akan kita bayarkan begitu. Nah, ini tata cara pengajuan tadi yang di awal untuk membuat akun Bapak dan Ibu. Yang perlu diperhatikan adalah harus email yang aktif ya Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena email itu tentunya nanti akan ada apa namanya semacam notifikasi begitu masuk ke dalam email. Bukan hanya tadi nanti kan akan ada masuk ke aplikasinya yang kita sudah daftarkan begitu, tapi juga melalui email. Jadi alangkah baiknya emailnya tuh harus aktif karena nanti kalau tidak aktif khawatir terblokir. Boleh selanjutnya? Nah, ini biaya permohonan berdasarkan jenis desain industri. Jadi ada beberapa kategori desain industri Bapak dan Ibu. Ada satu desain industri satu jenis, kemudian juga ada satu kesatuan desain industri. Biayanya tentunya berbeda ya Bapak dan Ibu. Untuk UMK, lembaga pendidikan dan juga Litbang itu biayanya hanya 250.000 per permohonan jika satu desain industri. Namun jika satu kesatuan biayanya 550.000. Nah, kemudian untuk umum sendiri, biayanya untuk satu desain industri itu 800.000 per permohonan. Namun untuk satu kesatuan jenisnya itu 1.250.000. Nah, ini adalah contoh satu desain industri yang sebelah kiri, kemudian ini contoh satu kesatuan desain industri. Nah, ini yang membedakan ya Bapak dan Ibu untuk harganya tadi. Yang sebelah kiri 250.000 kalau untuk lembaga pendidikan dan juga UMKM. Nah, tapi yang sebelah kanannya ini tadi 550.000 kalau tidak salah. Boleh slide selanjutnya? Nah, dalam penguploadan gambar gitu ya, mengunggah gambar untuk pendaftaran desain industri sendiri harus menggunakan format JPG ataupun JPEG dan gambarnya harus jelas, tidak boleh memiliki unsur background, kata-kata ataupun dimensi ukuran dan juga unsur gambar manusia. Nah, seperti contoh di gambar pertama itu warnanya hitam semua jadi tidak terlihat ya bentuknya jadi tuh tentunya nanti khawatirnya akan ada tertolak ataupun nanti akan ada notifikasi untuk perbaikan. Kemudian juga ini ada contoh gambar selanjutnya yang di bawah menggunakan background itu pun tidak boleh harus polos atau original seperti yang gambar berikutnya serta yang sebelah kanan itu ada menggunakan huruf begitu ya untuk memberikan informasi juga tidak perlu. Jadi memang hanya gambarnya saja, tidak perlu ada unsur-unsur lainnya. Nah, ini contoh gambar yang diupload dalam produk dua dimensi Bapak dan Ibu. Jadi harus ada tampak depan dan juga tampak belakang. Untuk desain kemasan saset, tapi untuk desain grafik ya hanya tampak depannya saja. Boleh. Nah, ini apabila produknya dalam bentuk tiga dimensi. Jadi, kalau untuk tiga dimensi memang harus ditampilkan dari tampak depan, belakang, samping kanan, samping kiri, bawah, dan juga atas. Jadi, memang secara keseluruhan harus terlihat tampilan gambarnya. Nah, em, kalau kita membahas mengenai hasil pengabdian masyarakat, tadi kan memang eh, pada dasarnya adalah bagaimana mewujudkan daripada inovasi ataupun hasil karya dari pengabdian masyarakat untuk dapat didaftarkan sebagai desain industri yang dapat dilindungi begitu ya. Jadi memang ini eh, sangat relevan sekali dengan apa namanya eh, yang diharapkan oleh Bapak Presiden kita juga ya, karena memang sedang menggiatkan UMKM untuk dapat naik kelas begitu. Jadi selain itu juga tentunya kita berharap ke, apa namanya kepada para akademisi juga nantinya untuk dapat melakukan pendampingan untuk mendaftarkan kekayaan intelektual berupa desain industri dari hasil karya pengabdian masyarakatnya itu sendiri. Mungkin cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus yang singkat kepada Ibu Ratna Ningsi yang telah memberikan presentasinya yang singkat namun sangat komprehensif terkait dengan desain industri yang mungkin bisa Bapak Ibu tanyakan nanti ya sama beliau ya. Nah, beliau ini sudah memaparkan terkait dengan desain industri itu apa aja ya Bapak Ibu ya gitu ya. Sebagai pertanyaan pemantik juga nanti silakan untuk dipersiapkan Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan nanti boleh raise hand atau boleh di kolom chat nanti saya bacakan untuk kepada narasumber kita gitu. Bu Ratna ini sebagai pertanyaan pemantik. Nah, di sini ada Pak Desi, tapi saya coba tanya pertama ya Bapak Ibu ya. Mohon ditunggu. Nanti Bu Ratna akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Yang lainnya monggo silakan untuk dipertanyakan secara kolom chat juga boleh. Bu Ratna yang ini, jadi untuk pengmas yang ada di kita gitu kan, mitranya kan banyak ya Bu Ratna ya gitu ya. Salah satunya adalah UMKM. Tadi kan Bu Ratna menyinggung bahwa apa Presiden kita juga menggalakkan bahwa UMKM kita naik kelas gitu ya. Nah kan UPJ juga punya mitra di Pengmas itu adalah mitra-mitra UMKM nih Bu Nana gitu kan. Salah satunya ya mungkin ada yang rajut gitu ya Bu Fitri ya, ada yang rajut atau juga yang desain kemasan gitu. Nah, bagaimana apa ya tips and triknya gitu? Apakah barang-barang mereka ini bisa kita daftarkan di kekayaan intelektual khususnya di desain industri? Lalu bagaimana caranya dari kami untuk memberikan pemahaman kalau seandainya produk-produk yang dihasilkan sama UMKM ini penting untuk didaftarkan? Karena sebenarnya kan produknya adalah eh, hasil UMKM ya Bu Nana ya. Gitu mungkin pertanyaan pemantik dulu Bu Nana boleh dijawab sebelum kita tanya jawab dengan tim yang lain. Monggo Bu Nana. Oke, terima kasih untuk pertanyaan pemantiknya. Mungkin begini ya. Jadi kalau menurut saya, kalau memang bentuk desainnya itu sendiri termasuk ke dalam desain industri begitu, yang secara visual memang bisa didaftarkan, karena kan kita harus mengidentifikasi dulu nih, apakah memang produknya itu layak untuk kita daftarkan begitu ya, karena tidak semata-mata eh, ini produk ini kita kira bisa didaftarkan nih, tapi kita harus cari dulu yang tadi saya sebutkan. Kita harus menelusuri dulu apakah memang produk yang tadi kita anggap layak itu sudah terdaftar sebelumnya atau belum, begitu kan? Jadi kalau memang dirasa memang memiliki keunikan dan juga secara visual itu memang termasuk ke dalam desain industri, ya monggo didaftarkan begitu. Kalau untuk tip and triknya tadi yang memang harus kita melakukan penelusuran terlebih dahulu melalui PDKI secara internal dan juga melalui e-commerce ataupun apa namanya laman pencarian lainnya yang bersifat skala internasional itu sih tip and triknya, dan tentunya sebagai peran PKM sendiri ini mendampingi masyarakat dalam proses pendaftarannya, kita harapkannya seperti itu. Nah, mungkin menyambung seperti yang kemarin sentra KI yang disampaikan Mas Binsar itu kan, untuk Mm-mm. membentuk sentra KI agar nanti masyarakat maupun aktivitas akademika akan lebih mudah dalam pendaftaran kekayaan intelektualnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Nana. Nanti ini sebenarnya ada pertanyaan lanjutan, tapi kita coba langsung skip dulu. Nanti saya coba tanyakan lagi untuk pertanyaan ini kita hold dulu ya Bu Retna ya. Kita Oke. coba masuk ke Pak Desi dulu. Pak Desi, monggo untuk bertanya langsung Pak. Oke, terima kasih Mas Riri. Selamat pagi Bu Nana. Selamat pagi, Pak Desi. Eh, ini kan kami ada beberapa kali bikin pelatihan dan ke Pengmas ya. Jadi kami kasih pembekalan tadi tentang HKI juga dari yang hak cipta, ada yang desain industri sampai paten juga. Nah, cuma kan ada apa namanya? Ada beberapa kasus juga sih. Misalnya yang pertama itu pasti pada berkomentar untuk hak cipta aja misalnya hak cipta sebenarnya kan hak cipta nggak cuma biasanya kan cuma hak cipta gambar gitu kan gambar poster video gitu tapi eh, ada juga kalau itu kan merek ada merek dagang juga gitu nah seringkali dari teman-teman UMKM atau masyarakat itu mereka ngelihatnya males lah ngeluarin duit berapa 200.000 lah 400.000 lah berapa apalagi kalau untuk yang desain industri gitu kan karena ya tadi prosesnya kan panjang terus tapi saya lihatnya kalau yang mungkin belum dipahami itu kan bahwa ketika punya sertifikat hak cipta itu kan ada nilai ekonominya ya sebenarnya yang itu nanti akan jadi yang dijual kan sebenarnya
bukan si sertifikat, tapi kan kepemilikannya itu ya gitu. Nah, maksudnya kalau dari dinas atau dari ini ada ini nggak sih apa eh, strateginya ya mungkin supaya masyarakat tadi kalau misal mereka sudah punya apa hak industri atau hak cipta itu sebenarnya apakah itu diumumkan atau bagaimana untuk monetize-nya itu tadi sih. Menjelaskan itu juga gitu. Jadi ke monetize-nya apa HKI itu seperti apa itu sih. Baik, terima kasih Pak Desi. Bu Ratna mungkin langsung langsung dijawab atau mau dicoba dirangkumin dulu pertanyaan tadi Pak Desi atau sudah bisa dipahami? Boleh saya rangkum dulu aja ya Boleh, boleh. pertanyaannya. Siap. Boleh, boleh. Oke, kita langsung rangkum dulu ke Pak Priyo dulu kali Bu Ratna ya. Kita langsung, monggo Pak Priyo. Nanti langsung ditanyakan. Halo Pak Priyo, monggo. Suara suaranya masih agak putus-putus Pak Priyo, agak lebih jelas dikit. Gimana? Sudah Ah, terdengar. udah lebih jelas, monggo. Silakan Pak Priyo. Selamat pagi. Nah, mau saya Pagi, tanyakan ini Bu, Pak. yang mengajukan, nah, selalu cek dokumen itu waktunya lama karena dibandingkan dengan HKI. Saya tuh nggak ngerti prosesnya seperti apa, kenapa harus selama itu yang prosesnya ya, apakah editan puluhan ring, dan setiap setiap saya ajukan itu waktunya satu tahun. Jadi penelitiannya udah kapan, saya masih udah kapan, ya. 2 semester berikutnya baru muncul. Itu ya yang menjadi pertanyaan dan terus penasaran apa sih yang bikin lama ya. Saya sering dulu bertektokan sama Mas Heri, Mas ini udah sampai mana nih, kok lama banget belum semester baru lewat. Kalau Mas Heri sampai di ujung semester baru muncul, bilang yang terakhir sudah publish ya Pak, lalu Iya. banyak itu sih dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Priyo. Oke, ini dua pertanyaan dulu kali Bu Ratna ya, terkait dengan pertanyaan Pak Desi tadi, terkait monetize-nya bagi si produk dari UMKM tadi gitu kan. Mungkin ada strategi dari di apa dari Kemenkum, Kanwil Banten gitu kan, bagaimana strateginya untuk memonetize produk-produk UMKM gitu kan. Karena itu salah satu yang perlu kita ini nanti juga nyambung dengan mungkin pertanyaannya juga kayak gini juga Bu Ratna. Itu kan karena produk-produk itu kan untuk didaftarkan desain industri itu kan harus tidak terpublikasikan terlebih dahulu gitu kan. Lalu bagaimana cara mencari uangnya kalau saya tidak dipublikasikan? Nanti dilematis ini antara UMKM yang ingin mendaftarkan tapi malah ditolak di desain industrinya gitu ya. Berarti mungkin itu pertanyaan sambungan. Lalu terkait dengan pertanyaan Pak Priyo tadi yang ya emang beliau ini sudah mendaftarkan desain industri tapi lama banget bisa jadi 1 tahun setengah ya Pak Priyo waktu itu ya. Dan itu terjadi pada dosen-dosen kita. Nah itu Pak Priyo penasaran gitu kan, apa sih yang membuat pendaftaran sampai akhirnya sertifikat itu keluar lama gitu berata? Itu kali ya kira-kira ya, saya rangkum. Monggo berat, nah untuk menjawab. Oke, baik. Saya mencoba jawab untuk pertanyaan pertama terlebih dahulu kali ya. Jadi untuk monetisasi sendiri, yaitu dengan cara kita memasarkan dulu ke industri atau pasar nih. Nah, bisa juga dengan cara apa? Yaitu dengan cara misalnya membuat katalog ataupun portofolio dulu begitu tentang desain yang akan kita nanti daftarkan begitu kan. Kemudian juga tentunya bisa juga karena sekarang sudah media sosial ini sudah sangat memudahkan begitu ya. Jadi bisa juga melalui media sosial nih supaya melihat bagaimana oh, pasar kayaknya ini bisa nggak ya gitu menarik konsumen begitu kan memasarkannya melalui media sosial. Selain itu juga pastikan terlebih dahulu nih sudah terdaftar dulu. Nah, sudah terdaftar ini tentunya prosesnya memang panjang karena harus membandingkan desain yang sudah ada dengan desain yang akan kita daftarkan melalui tadi yang database-database yang telah saya sampaikan tadi, menyambung tadi, bahwasanya memang kita harus melakukan penelusuran dulu dari pangkalan data secara internal, kemudian juga ada e-commerce dan ada juga pangkalan data secara skala internasional begitu. Mungkin beberapa hal tadi yang saya sebutkan yang bisa memonetisasi untuk memasarkannya. Bagaimana? Sudah cukup jelas, Pak?
siapa tadi ya? Pak Pak Desi, Pak monggo Desi Pak. ya? Ya langsung di ini aja Pak Desi. Ya. Kalau ada Atau pertanyaan mau tambahan. ditanggapi lagi Pak Desi? Ya monggo Pak. Ya, ya itu sih kalau bisa tadi kan untuk apa monetasi, maksudnya mungkin kayak tadi ya, kalau yang desain industri yang biasanya apa kita sorry, antara desain industri itu bawahnya paten ya, belum belum sampai ke paten ya kalau itu ya. Ya, beda. Kalau desain industri Nah, itu memang hanya tampilan visualnya saja. Kalau paten kan lebih kepada fungsinya ya, Pak. fungsi, Pak Desi izin. ya ya Iya, begitu. ya ya sebenarnya apa kalau itu sih ya nanti butuh ya tadi sih kalau misalnya ada juklaknya yang kaitannya tadi sih urusan monetize Strateginya. itu. Iya, Iya strategi, strateginya, jadi yang strateginya. ditetapkan dari Kemenkumham itu aja sih. Mm-mm. Ya, Iya, itu aja. mungkin ya strategi tambahannya mungkin perlu dibangun sentra KI itu ya. Sentra kaki kita Mungkin syukur masuk ke alhamdulillah. situ. Bisa untuk menjadi salah satu strateginya. Supaya Oke. nanti lebih memudahkan lagi nih, selain masyarakat, juga akademisi untuk dapat memasarkan produknya begitu. Desain-desain yang akan dipasarkan. Mungkin begitu Pak Desi? Mungkin dari Kemenkum Kanwil Banten juga bisa bantu untuk Iya nih, mengkomersialisasi ya, Bu. ada. Nyariin ininya, nyari apa eh, peminatnya kali Bu ya. Kalau dari Iya, Kanwil betul. Banten. Oke. Mungkin ada pertanyaan tadi tambahan saya tadi Bu itu kan produk UMKM itu kan pengennya dipublikasikan secara segera gitu untuk dipasarkan, tapi nanti dilema sama permohonannya gitu, malah nanti ke ditolak malah gitu karena udah kadung dipasarkan di sosial media. Kita pernah melakukan itu Bu waktu itu, makanya jadi satu ada produk yang ditolak gara-gara udah dipublish Tidak di benar dipasar. Instagram betul. Nah itu gimana Bu? Iya betul. Memang pada dasarnya untuk desain industri sendiri itu harus didaftarkan terlebih dahulu begitu ya, baru dipublikasikan. Karena khawatirnya kalau memang kita publikasikan nanti malah sudah ada track recordnya kan, berarti ini sudah pernah atau mungkin bisa jadi orang yang memang memiliki niat itikat tidak baik begitu mendaftarkan desain yang kita buat karena memang yang tadi saya bilang sistemnya first to file di mana orang yang mendaftarkan yang akan mendapatkan perlindungan hukum. Jadi itulah yang kenapa memang secara eh, ininya apa namanya harus didaftarkan terlebih dahulu untuk desain industri. Tapi untuk hak cipta seperti itu misalnya lagu begitu ya, itu memang harus dipublikasikan dulu beda karena memang dia Oh. kalau sudah dipublikasikan sudah secara otomatis mendapatkan perlindungan hukumnya. Jadi beda dengan desain industri Oke, begitu. baik. Terima kasih Bu Ratna. Nah, tadi kan balik lagi ini nyambung langsung ke pertanyaan Pak Prio tadi gitu kan. Permohonan kan cukup lama gitu kan. Kira-kira kapan kita bisa melakukan publikasi juga dan mengapa sih sebenarnya apa publikasi itu lama sekali ya Pak Prio ya gitu ya. Pertanyaan Pak Nah, Prio tadi tempat itu. kali kalau mungkin namanya untuk ya dan itu sekali kan. Tapi Mm-mm. kalau untuk yang secara dulu bisa sekali, jadi jauh sekali perbedaan. Benar Pak Prio di akhir tadi suaranya putus ya. Sebenarnya kenapa kalau yang tahap pekerjaan direktur yang sifatnya apa namanya ya, karya cipta seperti itu cepat kan tuh prosesnya. Sedangkan Mm-mm. kalau yang serius lu bisa sangat lama gitu. Jadi jauh sekali pemberian dan waktu. Oke, Padahal gitu. sebetulnya yang hak cipta juga kan itu juga yang mengajukan dia. Nah itu kan juga memang sudah validasi. Ah, sudah pernah yang mengajukan atau belum. Dia kan sangat sesuai. Tapi kok yang serius ini sangat lama butuh prosesnya itu sih. Oke, terima kasih Pak Prio. Monggo Bu Ratna untuk ditanggapi Pak. Bu Ratna. Jadi begini, kalau dibilang lama ya karena memang membutuhkan waktu ya kan segala sesuatunya perlu proses. Nah, di Oke, oke. begitu, gitu karena memang karena memang kita harus si pemeriksa desain industri itu sendiri memang harus memastikan bahwasannya desainnya belum pernah terdaftar begitu kan. Jadi memang harus membandingkan ya harus membandingkan dengan database baik yang kita punya portal internal maupun juga eksternal yang secara skala internasional begitu di luar negeri. Jadi itu yang salah satu yang membuat kenapa memang prosesnya menjadi lama. Kemudian selanjutnya tips and triknya agar tidak lama nih ya Bapak izin.
Mungkin pastikan dulu nih Bapak agar formalitasnya itu dokumen formalitas yang dibutuhkan itu memang sudah sesuai agar nanti tidak terjadi kekurangan-kekurangan ya. Kadang seringkali kan memang membuat lama adalah nanti ada notifikasi kekurangan begitu kan harus kita penuhi dulu. Nah, itu yang membuat prosesnya menjadi panjang. Kemudian juga pastikan lagi memang desainnya baru gitu. Jadi bukan memang desain yang kita apa namanya mengcopy paste gitu atau mencontek begitu. Jadi memang sehingga nanti penelusurannya tidak akan terjadi penolakan begitu. Jadi kalau memang secara formalitas dan substansinya tidak ada masalah, mungkin itu prosesnya tidak akan terlalu lama begitu. Nah, dan sebagai pengingat juga untuk hak cipta pencatatan tidak ada pemeriksaan. Jadi kalau untuk hak cipta itu sendiri memang sudah secara langsung by system begitu ya pemeriksaannya. Jadi hanya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit ya. Cukup cepat kalau untuk hak cipta ya, tapi ini spesial untuk hak cipta karena memang hanya pencatatan saja, tidak ada pemeriksaan substansi begitu. Oke. Ya, beda dengan desain industri yang memang memerlukan waktu yang lama itu tadi proses pemeriksaan apa desainnya sudah terdaftar atau belum di situ. Kalau misalkan saya ajukan haji industri, memang nanya setahun berikutnya Bu ya. Baru nanya. Setahu Tahun kami sih berikutnya baru nanya. Tahun 6 bulan kan. kurang dari setahun sih kalau kalau setahu kami ya. Memang memang itu prosesnya memang panjang karena memang perlu penelusuran lebih mendalam lagi begitu, Pak Itu mohon Priyo. maaf Bu. Iya, tapi kalau untuk mendaftarkan hak cipta nih, Pak Priyo mau bikin buku, 10 menit bisa jadi. Terima Oke. kasih. Baik, Iya, cukup baik, Pak Priyo? Terima kasih. Terima kasih. baik, terima kasih Pak Priyo dan Bu Ratna yang telah menanggapi gitu ya. Ini kira-kira Bu Ratna ada nggak sih apa jalur fast tracknya gitu untuk apa mungkin ada apa pembayaran kah gitu hak prioritas kah itu apakah hak prioritas itu untuk pemeriksaan lebih cepat kah atau tetap ngikut dengan waktu yang lama gitu gitu Bu Ratna. Sebelum saya bacakan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat ya. Aduh, ini kayaknya pertanyaan jebakan ya. Agak ngeri nih. Begini, sebetulnya itu tidak ada karena memang semua proses pendaftaran kekayaan intelektual itu semuanya sudah by online. Jadi bisa dilakukan secara mandiri, mau di rumah, mau di kampus, begitu ya. Jadi semuanya sudah mandiri by system. Kita tidak ada yang namanya tadi proses percepatan, begitu kan? Memang sesuai dengan prosedur saja. Memang Oke. kalau untuk desain industri khususnya lamanya itu tadi karena memang harus butuh penelusuran si pemeriksa desain industrinya sendiri di DJKI untuk memeriksa karena kan nanti khawatirnya kalau misalnya kita tiba-tiba menentukan waktunya 3 bulan atau 6 bulan begitu kemudian ditemukan desain yang serupa dan mengalami gugatan kan itu menjadi ini lagi nanti kendala ke depannya begitu. Baik, terima kasih Bu Ratna. Berarti tidak ada ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengusulkan desain industri ataupun ya jenis di atas hak cipta gitu ya. Jadi mohon bersabar karena emang pemeriksaannya lama dari detik Iya, kayak ya. tapi kalau hak Karena cipta nggak lama, iya Mas. kalau hak cipta emang Iya, cepat gitu ya. 10 menit 10 jadi. menit. Iya Iya, betul gitu. bisa ditunggu sertifikatnya Bisa langsung ditunggu keluar gitu. karena memang sistemnya hanya hanya by system Pas saja gitu. sistem Eh, betul sekali. tidak ada pemeriksaan substansi oleh pemeriksa sendiri begitu. Baik, terima kasih Bu Retna informasi tambahannya. Baik, ini kita coba bacakan yang ada di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan secara langsung boleh nanti untuk resign lagi. Tapi saya coba bacakan di sini ada kolom chat, ada Ibu Dona Angelina. Ada 3 pertanyaan sekaligus nih Bu Retna. Saya coba bacakan. Yang pertama, manfaat jangka panjang dengan mendaftar desain industri ini apa ya, Bu? Gitu. Jadi ditanya nih, apakah ada manfaat jangka panjangnya jika kita daftarin desain industri, Bu? Lalu yang kedua, kalau jangka waktu perlindungannya 10 tahun, sejauh mana kami bisa sebagai pemilik desain industri itu bisa mengetahui jika misalkan ada yang meniru? Gitu. Jadi selama perlindungan itu, bagaimana cara pendesain itu tahu kalau seandainya ada peniru yang telah desainnya mereka? Lalu yang ketiga,
poin belum dipublikasikan itu batasnya sampai mana ya, Bu? Apakah misal kita pemilik produk memposting terlebih dahulu sebelum daftarkan di sosmed pribadi sebagai portofolio pribadi, apakah itu termasuk publikasi? Nah, ini tadi mungkin sudah di spill di depan tadi ya, Bu ya, terkait dengan publikasi di sosial media gitu ya. Monggo Bu Ratna untuk dijawab saat ada 3 pertanyaan sebelum saya tanya jawab apa-apa, kasih lagi pertanyaan yang ada di kolom chat yang lainnya. Monggo Bu Ratna. Oke. Ada 3 ya, diborong langsung ya sama. Jadi kalau untuk tadi apa namanya kembali lagi ke manfaat desain industri, tentunya apabila kita mendaftarkan, kita akan mendapatkan hak eksklusif di mana kita bisa apa namanya memberikan izin ataupun melarang pihak lain yang menggunakan desain kita. Itu salah satu manfaatnya. Kemudian juga mendapatkan perlindungan 10 tahun dari pemerintah begitu ya secara hukum. Dan juga tadi secara komersialisasi ya, kalau tidak salah ya. Ya. Nah, kalau itu tentunya dengan visual ataupun desain yang menarik, tentu akan membuat daya tarik tersendiri untuk konsumen untuk membeli produk tersebut, begitu. Nah, kalau untuk yang pertanyaan kedua, eh, Cara mengetahui kita pengen tahu ada yang niru kita selama masa perlindungan tuh kayak gimana Bu gitu kan? oh, Apakah kita untuk meniru selama masa iya iya perlindungan. kita pengen tahu apakah ada yang udah niru nggak ya produk kita ini gitu. Nah itu gimana Bu kira-kira? Apakah emang harus jeli nyari-nyari di marketplace, nyari buka-buka Tokopedia, dia kayaknya mirip produk saya deh gitu kan? Atau kayak gimana? Tuh. Oke. Kalau itu sebetulnya untuk ada yang tahu atau tidak desainnya ada yang ditiru atau tidak itu adalah tugasnya pendesain sendiri gitu ya, Hmm, bukan bukan dari pihak kami. Karena apa? hmm, Karena tadi kalau bisa memang desain industri yang akan didaftarkan itu jangan dipublish dulu. hmm. Kenapa jangan dipublish ya khawatirnya nanti akan ada pihak yang memiliki etika tidak baik itu yang akan mendaftarkan desain yang sudah kita buat sebelum proses pendaftaran begitu ya. Tapi kalau misalnya memang sudah masuk dalam proses pendaftaran itu secara konstitutif sudah mendapatkan perlindungan hukum begitu. Baik, untuk pertanyaan ketiga Bu, gitu kan, udah ini udah di-spill sih di awal tadi itu kan antara dilematis mempublikasikannya dulu di sosial media kita untuk pemasaran atau didaftarin dulu gitu kan. Tapi udah terjawab ya sebenarnya didaftarin dulu gitu kan sebelum diposting gitu ya untuk pertanyaan yang jawab tiga ini. Mungkin ada tambahan Bu untuk jawab apa jawaban nomor 3. eh Yang 3 tuh tadi masuk ke yang kedua ya sebetulnya ya. Iya, mirip Jadi ya. memang iya memang harus di keep dulu gitu, jangan Hmm, dipublish dulu. Nah, hmm, ya itu tadi khawatirnya nanti akan ada yang menggunakan desain kita untuk didaftarkan terlebih dahulu. Karena kembali lagi sistemnya itu first to file. Jadi kita tidak melihat siapa yang memiliki desain pertama, tapi kita melihat siapa yang mendaftarkan pertama begitu. Jadi siapa cepat dia dapat gitu. Jadi untuk mendapatkan hak eksklusif tadi ya monggo didaftarkan dulu desainnya begitu ya. Jangan dulu jangan ingin buru-buru dipublish. Beda beda dengan cipta. Kalau cipta memang harus dipublish dulu, nanti akan mendapatkan perlindungan secara otomatis begitu ya. Mendapatkan perlindungan hukumnya secara otomatis. Tapi kalau untuk desain industri itu sendiri ataupun merek begitu itu juga tidak boleh. Nanti khawatirnya akan ada pihak lain yang akan menyabotase begitu atau mengambil desain yang kita miliki. baik, begitu kali ya. Di sini ada Bu Dona, ada tambahan Bu Dona silakan untuk bicara langsung Bu Dona. Ya, Mas Heri. Halo, Bu Ya. Ratna. Eh, Halo, langganan soalnya pagi ya Bu saya Dona. Mas Heri biasanya. Langganan ya Bu Dona, langganan banget kalau desain industri. Oh ya, enggak sih saya tadi udah cukup jelas sih, cukup terjawab. Tapi Hmm, ya memang tadi seperti Pak Agus bilang, kita sebagai pemilik desain industri memang mentok pada akhirnya hanya sampai di sertifikat. Entah hmm. komersialisasinya akan bagaimana. Mungkin ya itu untuk kita sendiri harus tahu ya bagaimana mengembangkan ini menjadi mengkonversikan ini menjadi suatu hal yang komersil. Tapi untuk penjelasannya tadi sudah cukup jelas. Terima kasih Bu Ratna.
Terima kasih kembali Bu Dona. Baik, terima kasih Bu Dona yang telah bertanya langsung tiga sekaligus dan sudah langsung dikonfirmasi Bu Luar sama Bu biasa di Ren. bawah Bu Dona semua ini. Tenang Bu, masih ada pertanyaan lainnya nih Oh, Bu, masih gitu ada kan. lagi ya? Sabar-sabar sini. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang pertanyaan nanti silakan ditanyakan dan di sini juga bukan hanya Bu Ratna yang hadir dari Kamil Banten, ada dari teman-teman Kamil Banten ya Bu Ratna ya. Sini mohon izin. Betul, Jadi mungkin betul. Di jika sini ada pertanyaan ada terkait kabit kami, ada betul. kabit KI, tapi beliau sedang ke belakang sebentar. Beliau juga join, kemudian ada Hmm. rekan-rekan kami juga di sini atau yang ingin menanyakan terkait yang lain, mungkin bisa ke teman-teman saya ya yang di sini. Ataupun yang Betul. sentra KI ada Mas Binsar, Ya baik. Nah, itu ya begitu. Bapak Ibu ya. Jadi dipersilakan kalau ada pertanyaan selain desain industri, monggo di sini mungkin ada banyak sekali teman-teman dari Kanwil Banten yang bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Sebelum pertanyaan dari Prof Agus, saya minta Pak Teddy ya tadi Pak Teddy mohon izin Mas saya mau nanya langsung boleh. Monggo Pak Teddy. Mana nih Pak Teddy? Pak Teddy Darajat ada nggak? Apakah hadir di sini? Tapi di chat ada. Gimana ya? Pak ini Pak Teddy ada Selamat nih. siang, Bapak Ibu semuanya. Saya perkenalkan Bu Ratna, saya Pak Siang Teddy. Pak Teddy. Saya mengenal Haki pertama kali tahun 2011, Bu. Jadi saya sudah punya desain industri. Nah, mungkin ada beberapa yang saya ingin tanyakan. Kalau sekarang itu kebutuhan untuk universitas ya, misalnya untuk Haki, yang dulunya hak cipta sudah lewat ya, artinya sudah kita bergerak ke industri semua. Nah, untuk kebutuhan BKD dosen tentu saja. Jadi kadang-kadang kita suka berpikir untuk jangka waktu tadi ya, dari pendaftaran seperti Pak Priyo bilang. Tapi apakah mungkin ya dari hasil yang hak cipta kemarin kan ada penurunan harga tuh Bu. Dari 400.000 jadi 200.000 gitu ya pendaftaran hak cipta tuh. Itu bagus sekali karena untuk pembelajaran masyarakat ya artinya mahasiswa atau pelajar yang mau mendapatkan dokumen negara itu jadi tahu gitu. Ada hak-hak dia kalau dalam soal berkarya membuat sebuah intellectual property itu jadi lebih dihargai. Nah, itu saja. Mungkin siapa tahu nanti ada subsidi untuk pelajar mahasiswa. Lalu untuk proses pembuktian industri ketika 2011 itu saya dimulai dari membuat karya kursi, kemudian dijual ke masyarakat konsumen ya, ada pembelinya waktu itu, baru saya daftarkan. Jadi artinya saya berpikir waktu itu tidak semua produk itu bisa diindustrikan. Misalnya kalau karya seniman ya atau karya seni murni itu misalnya dia bikin hanya satu, only one piece gitu. Dia tidak memang untuk diwujudkan ke industri, tapi dia berhak juga untuk hak desain industri. Jadi sifat kesenimanannya ini kan berbeda dengan karya industri yang bersifat fabrikasi. Nah, kadang saya ingin bertanya tentang hal ini gitu. Artinya, apakah sekarang sudah terjadi pergeseran semua yang dihasilkan karya itu dianggap bisa menjadi hak desain industri gitu, Bu. Bu Ratna. Ya, saya kira itu dulu, Bu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teddy. Ini ada dua, mungkin yang pertama itu statement gitu ya, terkait dengan harapannya Pak Teddy gitu ya. Karena Pak Teddy ini merasa kalau di hak cipta itu pendaftarannya sebenarnya udah cukup murah ya Pak dari Kurang 400 jadi 400 jadi 200 gitu. 200 ya. Iya, terus kalau Hmm. bisa apakah ada subsidi gitu sekarang ya Pak ya? Terus mungkin Barangkali. barangkali gitu ya. Mungkin Bu Ratna bisa spill gitu kalau emang ada kebijakan baru ya Pak. Terkait Ya. dengan pertanyaan kedua yaitu dengan hasil-hasil karya seni dan juga fabrikasi gitu kan apakah ada pergeseran terkait ini gitu Bu Ratna? Monggo. Oke. Ini apa namanya tadi subsidi hak cipta Iya. begitu ya? Sebetulnya untuk hak cipta sendiri sudah sangat murah ya, hanya 200.000 itu untuk semuanya. Jadi tidak terbatas. Kalau tadi kan memang dibatasi ada UMKM dan juga ini apa namanya secara personal gitu ya. Kalau ini kalau untuk hak cipta sendiri memang sudah semuanya sama rata hanya 200.000. Jadi sepertinya tidak ada keringanan lagi ya Bapak mohon izin. Tapi memang kami di sini juga sedang ada uji publik PNBP terkait kekayaan intelektual. Jadi bisa saja mungkin nanti akan berubah. Tapi entah berubahnya naik atau turun kita tidak tahu ya. Nah, Sesuai Gitu. kebutuhan negara ya Bu ya. Iya betul. Jadi memang sedang digodok kembali untuk biaya
biayanya begitu. Tapi nanti kalaupun misalnya dari akademisi sendiri punya kajian, silahkan bisa disampaikan ke pemerintah begitu ya, bagaimana kajiannya supaya nilai PNBP-nya bisa turun begitu. Mungkin itu Oke. yang untuk yang pertama. Mm, Dan kalau untuk yang tadi cipta ya dan mm, desain industri, pembedanya begitu ya Pak? Intinya ya. Iya. Oh, maksudnya gini, untuk desain industri itu kategori industri, kata industrinya sendiri artinya membebaskan kepada semua karya nanti dikurasi apakah ada yang sama atau tidak lewat suatu pengujian kan Bu ya, nanti kan disamakan dengan yang lain apakah ada yang sama. Maksud saya kan antara karya itu kan ada yang dihasilkan hanya untuk satu piece ya, misalnya seorang seniman dan seorang industriawan atau industrialisasi difabrikasi gitu Bu. Ada yang bisa difabrikasi, ada yang hanya untuk dibuat satu. Nah, dua-duanya kan punya hak untuk desain industri, maksudnya begitu Bu. mm. Bagaimana Bisa Mbak Retno? ya Perlu dapat. perlu saya rangkumin Oh pertanyaannya iya, Pak Teddy? iya iya, jelas-jelas. Jadi Ada cukup begini, jelas. Oke. sebetulnya penjelasan Pak Teddy tadi sudah betul, Hmm. betul. Memang kalau untuk cipta sendiri, memang apa namanya hanya untuk produk ataupun hasil karya yang apa namanya tidak dapat dibuat secara massal begitu ya Pak Teddy ya. Tapi kalau misalnya desain industri sendiri memang dia bisa diperbanyak begitu, bisa dibikin secara massal, tapi dengan eh, apa namanya desain yang sama begitu, dengan produk yang sama. Iya, Tidak ada berubah. standarisasi. Ya, Ya, tidak berubah begitu. ya. Jadi itu adalah salah satu syarat daripada desain industri. Lalu mungkin Hmm. terkait dengan pemeriksaannya apakah sama Bu yang mungkin dimaksud sama Pak Teddy tadi gitu antara pemeriksaan untuk barang yang the one and only bakal terbit tayang ini dengan barang yang difabrikasi yang di apa diproduksi lebih banyak gitu. Jadi pemeriksaannya sama aja gitu ataukah dikhususkan gitu. Ini karya yang bakal satu kali tayang aja gitu. Oke, Hmm. kalau yang tadi pemeriksaan yang and only Hmm. itu ya Hmm. memang hanya untuk hak cipta saja, Pak Teddy. Hmm. Hmm. Karena memang tidak perlu ada pemeriksaan karena itu kan bersifat seni, ekspresi, begitu-begitu ya Pak Teddy ya. Hmm. Jadi memang apa namanya hanya satu kali pemeriksaan saja, tidak ada pemeriksaan kelanjutannya, pencatatannya. Nah, tapi kalau untuk desain industri memang ada beberapa tahapan yang harus dilalui begitu untuk pendaftarannya sendiri. Bagaimana? Cukup ya Pak Teddy? Begitu Pak Teddy, mungkin ada tambahan? Ya, saya sih hanya bayangkan kalau ini menjadi suatu kebutuhan nasional ya. Mm-mm. Apakah kan intellectual property ini misalnya dari Kemenkumham punya perwakilan di universitas untuk bisa kita tuh jadi kayak semacam apa tuh Pak Heri kayak konsulat konsulat gitu ya Nah, keuangan ini Konsultan ya. ini konsultan menyambung gitu ya ini anak-anak tuh menyambung kemarin Pak Teddy. Kemarin tuh kenapa? kita ada kegiatan Pak Teddy, izin Oh ini saya iya, sampaikan di sini ya. tapi Jadi tetap kemarin gitu. kita ada kegiatan penguatan terkait kerjasama kekayaan intelektual Oh pada gitu. perguruan tinggi. Nah, di Ah, dalamnya kita menyampaikan bahwasanya urgensi pendirian sentra KI. Nah, salah ah, satunya adalah untuk mengakomodir mengakomodir akademikas akademika seperti Pak Teddy ini yang akan mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Begitu juga masyarakat di luar bisa didaftarkan melalui sentra KI. Nah, itu sebetulnya ingin menjadi wadah perpanjangan tangan dari kami begitu. Jadi nanti kami ingin dari pihak kampus ada kerjasama dulu begitu kita tanda tangan MOU dulu. Nanti di situ kita akan membahas lebih lanjut terkait lingkup kerjasamanya. Nah, salah satunya ini sentra KI betul. Ya, Pak Suheri makasih. mungkin bagaimana sudah disampaikan ke pimpinan? Tetap. Baik, Pak Teddy. Jadi kita spill juga sekaligus ini mungkin jadi LPD saya ya kemarin yang berangkat ya gitu ya. Ya, jadi kemarin kita Iya. sudah hadir ke apa undangannya Kanwil Banten yang juga mengundang APTISI ya Pak Teddy ya. Jadi Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta itu khususnya di Banten itu bakal ada kerjasama Pak Teddy nanti itu antara Kanwil Banten ini dan juga guru perguruan tinggi termasuk UPJ di dalamnya nanti gitu. Nah, semoga nanti dari program-program PKS nanti yang ada DKR Banten sama UPJ itu berjalan
berjalan dengan optimal ya Pak Teddy ya, termasuk bagaimana Yes. apakah Kanwil Banten bisa memberikan pelatihan kepada kita terkait dengan intelektual, lalu bagaimana mendaftarkan, mengkomersialisasikan, kita banyak berharap nanti dengan PKS yang akan kita inisiasi nanti ya Bu Ratna, gitu kali ya, kita spill Iya, sementara ya. betul, betul sekali. Itu programnya akan kita galakan ke depan. Terima Gitu. kasih, Pak Teddy. Baik, terima kasih Pak Teddy atas pertanyaannya. Monggo Bapak Ibu yang bertanyakan, saya coba balik lagi ke kolom chat, ada dari Prof. Agus. Di sini Prof. Agus bertanya, apakah dari Kanwil Kemkum Banten ada potret atau database desain industri yang ada di Banten sehingga UPJ bisa memetakan desain industri seperti apa yang real dibutuhkan masyarakat atau industri? Monggo, Bu Ratna. Ada database Oke. nggak Bu kira-kira Bu ini Bu? Kalau untuk di Banten sendiri tidak ada, karena memang eh, secara keseluruhan kekayaan intelektual yang ada di Indonesia itu adanya di PDKI, begitu ya, adanya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kami di sini sendiri kan di Banten hanya sebagai perpanjangan tangan daripada ataupun instansi vertikal begitu ya daripada Kementerian Hukum khususnya di DJKI begitu. Jadi memang seluruh datanya yang sudah terdaftar ataupun misalnya tertolak dan sebagainya itu ada di PDKI Pak. Yang tadi saya sebutkan mungkin nanti bisa di searching PDKI garis datar Indonesia.dgip.go.id. Jadi seluruh pendaftaran kekayaan intelektual yang ada di Indonesia bisa dicek melalui PDKI secara internal. Tapi kalau misalnya terkaitannya dengan desain industri tidak hanya melihat dari PDKI saja. Tadi kan awal-awal saya sudah singgung begitu ya, bahwasanya kita skupnya luas, tidak hanya melalui pangkalan data yang kita punya secara internal, tapi juga eksternal kita melihat apa namanya database yang dimiliki oleh misalnya di Amerika, begitu kan menggunakan WIPO ataupun EUPO dan lain sebagainya, ataupun e-commerce kita tetap melakukan penelusuran lebih lanjut begitu, tidak hanya secara internal. Cukup? Begitu Prof. Agus, mungkin ada tambahan, monggo. Iya, tambah Mas Heri. Monggo Pak. Jadi mungkin Bu Ratna izin kalau mungkin kita bisa apa crawling data begitu ya, potret semacam potret bahwa sebetulnya desain industri apa saja yang sudah pernah diusulkan oleh eh, PT ataupun orang untuk di sekitar lingkup Banten begitu ya, sehingga dosen-dosen ini juga eh, tahu juga potensi mana. Dosen kami kan cukup banyak pengabdian begitu ya Bu Ratna, yang ini juga bisa menjadi bagian juga untuk mereka. Saya harus membuat ataupun kira-kira desain industri seperti apa sih yang real dibutuhkan industri. Nah, kalau ada potret semacam itu atau misalkan belum ada di Banten, rasanya tim peneliti UPJ bisa juga nih bantu Mas Heri masuk ya untuk bikin Nah, semacam potret mapping itu sehingga iya. kita bisa tahu oh ternyata kompor yang begini nih misalnya modelnya ini belum ada dan masyarakatnya butuh begitu. Ini mungkin kalau bisa membantu begitu. Terkait dengan sentra KI mungkin tadi kalau saya belum nggak salah nangkap kalau memang apa misinya untuk mendirikan sentra KI di PT-PT lain di Banten, kami izin Bu Ratna siap membantu UPJ menjadi fasilitator juga untuk PT lain karena di Banten kalau saya lihat kita lihat itu PTS sebetulnya banyak sekali Bu. Terutama yang di ujung Serang sana sampai ke pelosok itu sangat banyak yang kecil-kecil begitu ya. Dan ini kalau UPJ memang jadi kepanjangan tangan Kanwil Banten, kami siap untuk membantu tim dosen kami. Baik. Mungkin itu tambahnya Mas Heri. Baik, Iya, terima kasih Prof. terima Agus. kasih Prof. Sudah approve nih ya ACC untuk perpanjangan tangan daripada Kanwil untuk membuat sentra KAI ya Prof ya. Terima kasih sekali. Namun tadi yang ditanyakan yang di awal bagaimana cara kita untuk mengetahui begitu ya Prof. Tadi yang kembali saya ingatkan bahwasanya Prof kita masuk kembali ke laman PDKI garis datar Indonesia.go.id. Di situ kita bisa melihat Prof izin desain industri yang ada di seluruh Indonesia. Nah, namun kita bisa memfilternya juga, Prof. Jadi ada pilihan filter untuk kita pilih fitur wilayah Banten begitu ya. Nanti kita bisa klik, mungkin bisa dicoba ya nanti secara mandiri karena memang itu aksesnya bisa browsing melalui handphone juga bisa, begitu tidak hanya melalui apa namanya perangkat komputer begitu. Jadi bisa di browsing bahwasanya pilih pdki.d
mohon izin ya, pdki-datar-indonesia.dgip.go.id, masuk ke pilihan, jangan lupa dipilih desain industri karena banyak di situ rezim KI-nya, ada merek, paten, begitu ya, ada juga cipta. Jadi pilih dulu desain industri, kemudian nanti bisa kembali difilter untuk memilih wilayah Banten. Jadi nanti akan terlihat desain industri yang sudah terdaftar, yang kemudian yang sedang berproses, kemudian yang tertolak pun kita bisa melihat dengan mengklik. Kalau misalnya tertolak kan penasaran mungkin kenapa sih ya tertolak. Nanti pun ada penjelasannya di situ begitu. Mungkin itu, Prof. Izin. Ya, Baik. Bu Ratna, mungkin ini saya lagi buka juga. Jadi tadi saya udah masuk sebetulnya desain industri. Kemudian kan ada isian gitu ya. Saya tulis Banten memang tidak ada tidak ada data gitu ya. Ini kan agak agak rancu juga gitu. Apa betul tadi gitu? Ya barangkali kalau dari Bu Ratna yang ada di belakang sistem begitu ya bisa bantu filter itu. Nah mungkin kami bisa terbantu deh Bu Ratna. Izin. Jadi begini, Prof. Memang tidak langsung difilter dipilih wilayah Banten keluar, Prof. Tidak Oh gitu begitu ya. kok, Prof. Gimana tuh? Izin. Jadi memang harus dipilih dulu desain produknya, Prof. Jadi Ah, produknya apa? oh Misalnya harus diisi ya. jenis produknya tas, misalnya Tas. Oke. Prof, tas, sepatu, begitu ya. Nanti sudah di search baru 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 akan keluar datanya, Prof. Ya, Begitu. ya. Tapi wilayahnya nggak kelihatan ya. Oh ada. Ya, Kalau ini wilayah ada di paling bawah, Prof. Kiri, ya fitur baru sebelah muncul. kiri, Prof. Ya, ya. Oke. Terima kasih. Iya, Ini oke. memang harus manual nih Mas Heri nih. Saya pikir bisa Memang itu, dibantu Bu Prof. Ratna tarikan Excel ini. Enggak, Prof. Nanti kan ada sentra KI, Prof. Nanti akan ada apa namanya orang-orang yang mumpuni di situ, Prof. Untuk langsung mendaftarkannya, Prof. Siap. Jadi, Terima Prof kasih. tidak perlu repot-repot begitu. Oke, baik. Terima kasih Prof. Agus atas pertanyaannya yang sangat menarik ya dijawab sama Bu Ratna juga gitu. Baik, Bapak Ibu masih ada pertanyaan lain? Monggo, Pak Hari jangan diem-diem aja. Kalau pengen nanya tentang patennya, monggo Pak. Mumpung masih ada orang Kanwil Banten di sini Pak. Dari kemarin juga pengen nanya katanya gitu. Lalu Bapak Ibu yang lainnya sama kami infokan bahwa untuk apa presensi sudah di-sharing di dalam kolom chat. Bapak Ibu silakan untuk melakukan presensi dan juga ada tautan umpan balik di kolom chat ya. Jadi kami mohon Bapak Ibu untuk mengisi dua tautan yang ada di situ. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Nah, Pak Hari udah langsung. Boleh bertanya, Monggo Pak Hari kan udah tapi apakah dibantu-bantu. boleh selain dari desain industri? Gimana Bu Retna boleh kan ya terain desain industri? Nanti kalau selain desain industri boleh nanti teman saya mungkin yang menjawab ya. Karena pakemnya beda nih nanti mungkin Ya, rekan saya bisa membantu nanti ya. Izin. Boleh, ya. monggo silakan Pak Hari. Terkait paten yang ditolak, kemudian eh, mau mengajukan banding, nah itu bagaimana itu Bu? Apakah bisa banding atau banding berkali-kali atau kita bikin lagi? Nah, seperti itu. Jadi pertanyaannya nih Pak Hari ini ada pengajuan tapi ditolak kayak gitu. Nah, kita mau yang mengajukan banding, apakah banding aja dibanding berkali-kali jika ditolak lagi atau melakukan permohonan dari awal Ya, lagi mohon gitu dari kan awal gitu. lagi. Iya Ya, gitu. ini ada rekan saya nih di mungkin Mas Binsar Ya, Oke, hadir bisa Pak Binsar. di tes. nah, Maaf ini kameranya mungkin nggak aktif, jadi saya bantu jawab aja sambil ngobrol juga. Boleh Oke, Pak. jadi memang kalau untuk paten Pak Hari, jadi kalau memang dia sudah ada penolakan, sebagai catatan tambahan dulu, mungkin untuk dipahami rekan-rekan, ini baik desain industri dan paten nih sedikit mirip. Jadi penolakan itu tidak datang seketika dan jadi vonis mati dalam artian, oh langsung ditolak itu tidak. Jadi memang dia sifatnya itu bertahap, lebih tepatnya disebut sebagai usul penolakan di awal. Jadi usul penolakan itu bisa kita jawab dulu, gitu. Jadi tidak langsung tiba-tiba vonis mati bahwa nggak bisa gitu ya. Nah itu masih bisa kita jawab terlebih dahulu, memberikan argumentasi. Yang penting tuh biasanya dalam usul penolakan tuh nanti dia akan muncul tuh alasan-alasannya, terus kemudian juga kenapa ini ditolak misalnya, oh karena ada klaim yang sama, satu atau dua klaim yang sama, padahal klaimnya ada 10. Ya kalau begitu kan sebetulnya yang dua tinggal di take down dong. Nah, jadi memang sebetulnya
ada argumen, kita masih diberikan kesempatan untuk berargumentasi seluas-luasnya. Atau kadang biasanya juga pemeriksa itu eh, kan dia bilang bahwa ini udah ada nih gitu. Oh bukan, ini sebetulnya bukan sudah ada, memang sudah ada, tapi punya saya adalah modifikasi. Jadi ini adalah modifikasi dari prior art yang memang sudah dipublikasikan atau didaftar. Nah itu memang adalah kesempatan kita semua pemilik paten untuk berargumentasi baik secara hukum maupun secara keilmuan tekniknya masing-masing untuk bilang kepada pemeriksa paten bahwa sebetulnya ada perbedaan. Nah, jadi tidak harga mati. Dan itu tidak perlu banding sebetulnya pas waktu usul penolakan. Jadi tinggal kita jawab aja. Yang penting memang dijawab. Berargumen secara bersurat ya. Jadi memang argumentasi kita ini dituliskan dalam bentuk surat dengan memang ada penguat-penguat atau data-data yang menguatkan gitu. Nah, kalau memang usul penolakannya itu sudah kita jawab dan ternyata masih ditolak, nah itulah baru kita diberikan kesempatan banding. Diberikan kesempatan banding sekali. Nah, setelah banding, kalaupun memang kita masih merasa, nggak bisa, ini menurut saya tetap ini gitu, bisa didaftar. Nah, itu bisa diajukan bukan banding lagi namanya, tapi langsung masuk ke pengadilan niaga. Jadi memang sudah apa namanya masuk ke sistemnya di pengadilan niaga. Jadi bandingnya memang hanya satu kali, tapi kemudian kalau banding ditolak masih ada di pengadilan niaga. Cuma memang kalau berdasarkan pengalaman mendampingi universitas ataupun saya dulu juga masih di law firm mendampingi berbagai perusahaan-perusahaan dari luar negeri itu pasti sih selama kita tidak miss di kesempatan awal usul penolakan itu biasanya masih banyak peluang untuk terdaftar kok. Biasanya tuh banyaknya begini. Ini sebagai gambaran juga nanti kalau begitu terbentuk sentra KI, kesempatan untuk menjawab usul penolakannya yang terlewat. Jadi usul penolakannya datang, kelupaan nih, ternyata udah deadline, aduh udah deadline. Nah, makanya yang tersedia hanya opsi banding. Jadi kalau buat saya, nanti sentra KI juga wajib untuk apa namanya, men-time frame. Oh ini paten ini sudah sampai ini, dan kayaknya besok harus dicek lagi gitu. Nah, pengecekan itu untuk menghindari keterlewatan tadi, usul-usul penolakan yang harus dijawab gitu. Biasanya usul penolakannya kalau dijawab dengan benar, biasanya nggak perlu banding sih pada akhirnya. Tapi yang jelas, saya bisa tegaskan banding itu hanya diberikan apa namanya kesempatan sekali saja. Berikutnya kalau memang masih belum puas bisa diajukan ke pengadilan niaga gitu. Tapi ya saya sih sebagai orang yang dulu juga mendampingi eh, perusahaan, sekarang mendampingi perguruan tinggi atau UMKM sih tidak menyarankan banding atau ke pengadilan niaga karena itu suatu proses yang sangat memakan biaya gitu. Jadi di usul penolakannya saja diperkuat gitu Pak. Jadi memang waktu usul penolakan diperkuat lagi argumentasinya dan bahkan sebetulnya kalau sekarang pemeriksa paten itu memberikan kelonggaran sebetulnya untuk perguruan tinggi itu bisa mereka nanti bikin forum-forum untuk ngobrol tuh nanti dengan perguruan tinggi yang eh, banyak kena usul penolakan, nanti mereka akan ngobrol ini sebetulnya mau gimana, kita sarankan begini gitu. Jadi malah diberikan saran oleh pemeriksa patennya gitu. Walaupun sebetulnya kalau untuk non perguruan tinggi treatment itu nggak akan biasanya nggak akan dilakukan karena memang kan pemeriksa paten itu sebetulnya nggak boleh memberikan saran, tapi dia harus kayak menjudge aja. Oh ini bisa atau tidak gitu dengan alasan apa. Tapi khusus untuk perguruan tinggi biasa dikasihkan kelonggaran sangat-sangat longgar gitu. Jadi manfaatkan itu aja. Dan memang harapan dengan adanya sentra KI itu hal-hal yang seperti ini nanti bisa difasilitasi nih. Oh yang dapat usul penolakan berapa? Ada 5 orang. Nanti 5 orangnya bisa kita agendakan untuk misalkan ada rapat atau diskusi dengan pemeriksa paten sehingga usul penolakan itu bisa dijawab dengan baik sehingga nggak perlu banding atau sampai ke pengadilan ya udah. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, boleh lanjut lagi Pak? Silakan Pak. Ya, nah kalau dari ini suratnya itu terakhir dipertimbangkan untuk ditolak. Nah,
kalau saya baca sebenarnya penolakannya bukan karena invensinya sudah ada yang orang lain pernah ajukan atau ada kemiripan, tetapi lebih banyak cara menarasikannya, menuliskan klaim di sini, kemudian tanda baca kata di sini, kemudian ada narasi mengenai paten pembanding yang tidak lengkap. Nah, lebih arah ke situ sebenarnya. Makanya di sini suratnya dipertimbangkan untuk ditolak seperti itu. Gitu. Berarti kalau seperti ini saya tinggal memperbaiki, kemudian saya usulkan lagi gitu ya, atau saya kirim surat Betul. ke sana ya. Jadi memang kalau bahkan malah kalau tadi bunyi suratnya itu dia lebih dalam tanda kutip tuh mengoreksi, yaitu mengoreksi lebih ke hal-hal yang sifatnya formalitas kayak tanda baca, model penulisan dan lain sebagainya. Saya pikir malah langsung diperbaiki aja Pak. Hmm. Kebetulan di websitenya DJKI itu sudah ada format atau template untuk penulisan paten. Nah, itu diikuti aja. Jadi bagaimana menuliskan latar belakang invensi, bagaimana menuliskan klaim dan lain sebagainya, titik komanya biasanya itu kan ada sendiri gitu. Nah, itu diikuti saja. Termasuk misalnya dia minta tambahan paten pembandingnya, ya dicari saja paten-paten yang mirip, tapi kemudian ditekankan bahwa ada modifikasi atau ada eh, apa ya kayak peningkatan atau mungkin eh, penambahan fitur dari prior art yang sudah diungkapkan sebelumnya gitu. Nah, Ya. itu malah lebih mudah dan kemudian tinggal bersurat, menjawab dari surat itu, kemudian diajukan secara online juga ya Pak. Jadi memang sebagai catatan bahwa setiap usul penolakan apapun baik merek, desain industri, paten, hak cipta itu sekarang sifatnya sudah tidak lagi bersurat ke kantor, tapi menggunakan akun gitu. Makanya Mas Suheri kemarin misalnya saya menjelaskan terkait sentra KI itu nanti akunnya sentra KI khusus kan sendiri gitu. Nah, nanti bisa nih yang dibantu kayak begini-begini, masukkan suratnya melalui apa namanya akun-akun sentra KI, jadi lebih terdata gitu. Tapi kalau sekarang belum, misal awalnya masuknya pakai pribadi, silahkan berarti pakai akun yang memang dari awal mengajukan gitu. Dan tolong ingat juga bahwa biasanya setiap surat itu ada jangka waktunya ya. Di dalam suratnya itu biasanya sebelum berapa eh, hari, 60 hari, 90 hari harus dijawab, 30 hari yang kayak gitu-gitu tolong time frame-nya diperhatikan lagi. Itu sih kalau dari saya. Ya. Oke, terima kasih, Pak Pak. Pak Oke. Binsar, ini saya mohon izin menambahkan dari kasusnya Pak Hari ya, karena kebetulan emang Pak Hari ini udah daftarin menggunakan akunnya LPPM nih Pak, gitu kan. Jadi Pak Hari ini udah ngedaftarin di kita dan ini emang jadi mungkin pertanyaan dari LPPM juga ya terkait dengan permohonannya beliau ini gitu. Karena di akunnya kita gitu kan, kalau kita berdasarkan beberapa permohonan paten sederhana yang telah kami apa yang kita pernah ajukan gitu kan, ada beberapa yang emang suratnya bentuknya permohonan untuk revisi substansi, lalu diminta untuk perbaikan gitu kan, lalu dimintalah ke dosen-dosen yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan. Nah, yang dilakukan sudah Pak hari ini sudah melakukan perbaikan ya Pak ya sebelum tanggal waktunya gitu. Nah, di sistem itu hasilnya muncul ditolak gitu. Nah, kalau dosen-dosen yang lain mungkin emang telat gitu, ada yang telat 30 hari, ada yang 60 hari lewatnya gitu kan. Akhirnya baru dianggap tarik kembali. Nah, kalau Pak hari ini status yang ada di DJKI-nya atau di sistemnya kami itu ditolak gitu kan Pak ya. Jadi kalau seandainya ingin melakukan permohonan ulang itu, apakah masuk ke dokumen tidak berbayar atau dokumen kembali berbayar gitu. Karena kami jadi bingung gitu apakah mengajukannya permohonan yang Bapak maksud tadi terkait argumentasi itu di mananya gitu. Apakah dimasuk dokumen tidak berbayar atau dokumen berbayar. Gitu kali Pak ya pertanyaan kali singkatnya. Kalau yang usulan penolakan itu membalasnya harusnya dengan dokumen tidak berbayar. Karena Hmm. memang usul penolakan itu bisa diajukan tanpa biaya. Beda dengan banding. Kalau banding memang masuknya adalah usulan dokumennya yang berbayar. Karena banding itu ada biayanya. Sama seperti merek gitu. Nah, makanya mungkin saran saya kalau memang untuk informasi lebih lanjut bisa disurati lagi gitu. Nanya bahwa kan menindaklanjuti dari surat DJKI
terkait ini permohonan saya perbaikan, kami sudah mengirimkan surat jawaban seperti terlampir. Nah, namun dalam sistem ternyata masih sifatnya ditolak. Nah, dalam hal ini kira-kira mohon arahan atau mohon informasi kekurangan apa lagi yang sebetulnya belum terpenuhi kayak gitu-gitu bisa diajukan surat lagi untuk menanyakan gitu sebelum masuk ke banding gitu. Nah, Oke. sebetulnya gini juga Mas Suheri, kalau biasanya kami itu juga bekerja sama dengan Direktorat Paten itu mengadakan yang namanya eh, paten goes to campus sebetulnya, Mm-mm. paten examiner goes to campus atau Mm-mm. eh, ada eh, se- intinya semacam kita mendatangkan pemeriksa paten gitu. Nah itu biasanya yang kayak begini nih kita angkat juga nih. Nah kita berdoa aja bahwa memang anggarannya masih ada gitu karena memang 2 tahun terakhir kami tidak bisa mengadakan itu karena anggarannya diefisiensi total gitu dan kami sudah minta ke pusat pun sampai bahkan ada yang kami berputar ke beberapa universitas seperti UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta, karena informasinya UMJ itu walaupun katanya UMJ tapi dia ada di Provinsi Banten. Betul. Nah, itu terus sama beberapa tempat lain itu mereka bertanya, Pak, walaupun eh, apa namanya tidak ada anggaran dari kementerian, bisa nggak kami mengadakan sendiri? Nah, kami sudah konfirmasi itu juga ke pusat. Sampai sekarang mereka belum berani untuk mengiyakan itu gitu. Karena kan kalau biasanya paten examiner goes to campus atau POSS, paten one stop service itu dilaksanakan memang dari full dari anggaran kami semua dari Kementerian Hukum. Nah, takutnya kalau yang menggunakan anggarannya dari universitas takutnya malah ada temuan atau apalah mungkin makanya masih dipertimbangkan dulu. Tapi biasanya kasus-kasus kayak begini nanti biasa diangkat dalam POSS dan kemudian biasa diselesaikan sehingga bisa terdaftar. Nah, eh, ya kita berdoa bersama bahwa nanti anggaran itu masih ada, jadi masih bisa diadakan. Jadi nanti paten-paten dari Pembangunan Jaya, Pak Hari termasuk di dalamnya itu bisa di re-examine lagi gitu biasa. Jadi diperiksa ulang lagi, dipertimbangkan ulang supaya tidak ditolak gitu. Nanti kami akan berkoordinasi lanjutan dengan Direktorat Paten ya terkait ini gitu. Tapi biasanya sih yang pertama saran saya kirim dulu surat tambahan saja untuk meminta klarifikasi atau informasi. Ya kemudian nanti kami akan membantu konfirmasi juga ke pusat terkait dengan kelanjutan paten one stop service itu karena memang paten one stop service yang pertama di Banten itu sudah 2 tahun lalu ya 2024 dan itu memang berhasil menggolkan beberapa paten terdaftar. Nah, harapannya itu bisa dilakukan lagi sih kalau saya pribadi ya di tahun ini. Baik, Itu terima sih. kasih banyak informasinya Pak Binsar. Kita berharap sekali ya kalau seandainya nanti kerjasama antara UPJ sama Kanwil Banten ini dapat apa ya, memperbanyak khazanah kita tentang kekayaan intelektual gitu kan. Bagaimana juga proses-proses yang mungkin mandek di tentang paten-paten kita itu bisa lebih lancar untuk pertanyaannya langsung ke pemeriksa gitu. Karena emang kita juga kadang kesulitan nih Pak saat ini menanyakan bersama pemeriksa paten itu seperti apa, bagaimana gitu kan. Nah itu juga kadang kita juga butuh yang dimaksud pemeriksa itu seperti apa gitu. Nah, mungkin dengan nanti ada PKS antara UPJ dan Kanwil Banten ini kita berharap banyak kalau ada kegiatan-kegiatan pos tadi ya Pak ya gitu kayak apa paten Ghost to Campus gitu-gitu dan ini berharap bisa dilaksanakan dengan optimal gitu kali Pak Binsar ya. Nanti untuk yang kasusnya Pak Hari kita coba tangani ulang ya Pak ya gitu ya bersama LPPM nanti kita coba langsung fasilitasi juga dan kebetulan juga di sini ada beberapa teman-teman dari Kanwil, kita bisa tanyakan apakah udah sesuai atau belum yang kita benarin. Gitu kali Pak Hari ya, Pak Binzar ya. Mohon izin. Baik, baik Bapak Ibu, silakan jika ada pertanyaan lanjutan terkait dengan desain industri ataupun kekayaan intelektual lainnya. Ya, Nah, boleh Mas Heri. oke Oh Bu ya, Fitri oke, ya, monggo baik. Bu Fitri ya, silakan. Oke, Ini ke terima Bu kasih. Ratna ya, Bat ya. Ya, ke Ya, Bu Ratna. Balik lagi ya Bu balik Ratna. lagi Bu Bu Ratna Ratna. gitu. Bu Ratna udah Iya, celingak-celinguk siap. dong. Iya, Bu. balik Iya. ke desain industri. Monggo, monggo. Iya, ini Bu Retna, teman-teman banyak juga ya produk-produk hasil pengabdian masyarakat yang ya sangat dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Namun juga ingin ya langsung juga masuk ke desain industri. Tapi kan terkadang ya produk A ya
ada dengan produk-produk lain, tapi mungkin ada pembeda. Nah, kira-kira ya Bu ya yang bisa lolos ya terkait dengan desain industri itu apa? Misalnya produk A sama nih untuk kandang, sebutlah ya kandang ayam gitu ya, tapi dia mungkin fungsinya beda, lalu juga mungkin ada hal-hal lain yang menjadi pembeda. Nah, agar lolos deh Bu ya dari syarat-syarat itu, kira-kira apa Bu tipsnya? Terima kasih Bu Nana, kira-kira seperti itu. Tips agar lolos nih Bu Nana gitu ya. Mungkin Bu Nana bisa ngasih tips untuk lolos desain industri saat pemeriksaan. Yang panjang itu Bu Nana, monggo. Oke, terima kasih Bu Fitri. Jadi kalau untuk apa namanya tadi pembedanya begitu ya Bu Fitri. Kalau untuk desain sendiri kan memang secara visualnya ya. Kalau misalnya fungsinya sendiri kan masuknya ke paten, bukan ke ini apa namanya, bukan ke desain industri. Lebih ke desain industri lebih menekankan kepada bentuknya, estetikanya begitu. Jadi kalau untuk tadi tip and triknya, kayaknya di awal tadi saya sudah pernah mengulas ya, bahwasanya memang kita harus menelusuri kembali melalui database tadi yang baik secara internal melakukan apa namanya penelusuran melalui PDKI ataupun secara eksternal mau e-commerce mau website-website luar baik Wipo, Eipo dan lain sebagainya begitu. Jadi memang harus ditelusuri kembali databasenya begitu terkait bentuk yang memang akan didaftarkan desainnya. Jadi nanti bentuknya itu bisa ada apa namanya ada fitur foto begitu di situ. Jadi nanti bisa ditelusuri apakah desain itu sudah ada kemiripan ataupun sudah ada yang terdaftar begitu, Bu Fitri. Oh ya, lebih pada desainnya beda lebih dari yang lain gitu ya Bu ya. Untuk lebih bisa cepat, apa lolos itu di kategorikan lolos salah Iya, satunya. jadi ya betul. Kalau misalnya memang tadi apa ya namanya ada mirip-mirip begitu ya. Yang penting itu Ya, ada modifikasinya, Bu. Baik oh bentuknya, modifikasi pokoknya estetikanya itu ada estetika. perbedaannya begitu. Jadi Oh tidak ya, dilihat dari fungsinya ya, tapi memang estetikanya ada pembeda antara mungkin desain yang sudah terdaftar dengan desain yang akan kita daftarkan begitu. baik. Tadi itu lagi ya Bu ya. Kalau Monggo, misalnya monggo. eh belum nih, tapi ada bukan ditolak ya, istilahnya nanti ada masukan tidak Bu dari eh, pihak DJKI kalau misalnya kami belum, tapi nanti kami ajukan tambahan atau apa gitu bisa ya Bu? Atau hanya sekali? Gimana beratnya terkait dengan pemeriksaan gitu sih mungkin dalam Kalau pemeriksaan. untuk desain gitu ya, kalau untuk Mm-mm. desain itu hanya sekali sesuai dengan produk yang akan kita Oh, daftarkan begitu. Jadi tidak ada pengulangan ulang. begitu ya. Alright. Ya, Mm-mm. jadi hanya memang desain yang awal kita daftarkan sesuai dengan desain yang kita daftarkan itu yang akan dilakukan pengecekan penelusuran begitu Bu Fitri. Oh, baik. Iya. Paling paling revisinya di formalitas kali Bu Nana ya gitu. Kalau emang Iya, kita jadi salah ya. mungkin sebelum mendaftarkan kita memang secara mandiri harus menelusuri dulu apakah desain kita ini ada ciri-ciri yang identik dengan yang lain, begitu kan? Walaupun misalnya ada yang mirip-mirip, tapi memang kita harus punya pembedanya. Harus ada apa namanya modifikasi secara visualnya begitu. Jadi nggak boleh kalau plakat-diplok ya udah pasti ditolak. Begitu. Iya. Baik, Cukup begitu Bu ya Bu Fitri ya. Ya, Fitri. jelas-jelas Bu Nana. Terima kasih. Baik, terima Kembali kasih Bu lagi. Fitri. Oke, selanjutnya jika ada Bapak Ibu pertanyaan lagi, monggo yang belum melakukan daftar hadir juga silakan untuk pengisi. Jika tidak ada pertanyaan lagi, ini mungkin pertanyaan penutup ya kepada Bu Nana ya terkait dengan desain industri tetap Bu gitu ya. Kita juga kayaknya di LPPM tuh pernah mendaftarkan judul desain industri milik Bu Dona waktu itu. Jadi Bu Dona ini bikin satu judul, tapi judulnya itu ada bahasa Inggrisnya gitu Bu. Nah, saat menggunakan bahasa Inggris ternyata itu ada revisi untuk merubah judul gitu, merubah judul si produk tersebut gitu. Padahal produk tersebut itu menurut pendesainnya ini judulnya gitu, tapi menurut pemeriksa itu malah jadi ya udah senormalnya pakaian, ya udah pakaian, sepatu ya sepatu gitu. Nah, jadi sebenarnya yang di perlu dituliskan oleh pendesain itu menyesuaikan sama pada umumnya barang itu produknya atau bisa dengan kreasinya gitu deh. Ya mungkin cincin itu namanya cincin keramat gitu atau cincin apa. Nah, itu yang perlu di nama-nama yang asing gitu mungkin itu. Apakah tidak diperbolehkan hal-hal demikian, Bu? Gitu. Kak,
Sudah terdengar suara saya? Iya, terdengar Ya, jelas. izin. Kalau untuk judul memang harus berbahasa Indonesia, begitu. Nah, judul juga tidak boleh memasukkan seperti merek, jadi hanya cukup nama umum saja. Kalau merek kan memang nama yang unik gitu ya, seperti Mm-mm. orang mudah mengingatnya KFC, udah kita sudah bisa membayangkan bahwasanya itu ayam. Tapi kalau untuk desain sendiri tidak. Itu bedanya desain itu hanya untuk kata-kata umum saja. Pakaian ya pakaian saja, begitu paling nanti untuk di deskripsinya saja. Kalaupun gelas juga gelas saja, tidak gelas cantik, tidak tas mewah, branded begitu tidak. Cukup Oke. tas saja. Cukup tas saja. Jadi produknya itu apanya aja gitu ya. Jadi yang perlu Betul. dituliskan. Oke, baik. Nah, itu jadi insight Bapak Ibu ya. Nanti kita akan buka hibah produk KI nanti minggu depan. Silakan untuk ya tadi yang insight-insight dari Bu Ratna, Bu Nana dan juga Pak Binsar tadi itu bisa mulai dicoba di drafting ya gitu ya. Kita coba daftarkan lebih baik lagi gitu ya sesuai dengan prosedurnya yang selama ini mungkin kita belum tahu atau juga ke skip gitu ya. Baik, mungkin Bapak Ibu demikian kali ya yang kita sudah diskusikan cukup panjang Bu Nana dari pemaparan tadi dan diskusinya sangat terbangun dari Bapak Ibu dosen juga tadi sempat juga dari Prof Agus juga bertanya gitu kan. Kita dengan senang sekali rasanya ada bantuan juga dari Kanwil Banten dan mungkin nanti ada kerjasama selanjutnya gitu ya dari Kanwil Banten dengan UPJ kita berharap banget dari program-program yang disampaikan atau yang diselenggarakan nanti itu akan membantu sentra KI yang ada di UPJ dan juga kekayaan intelektual dari program dari Bapak Ibu dosen kita itu malah makin optimal. Gitu kali Bu Ratna ya. Dan mohon izin Bapak Ibu untuk merangkum kegiatan kita pada hari ini yang disampaikan oleh Bu Ratna tadi. Jadi desain industri ini adalah salah satu bentuk kekayaan intelektual ya. Jadi ini salah satu ya Bapak Ibu ya. Tadi juga yang disampaikan oleh Pak Binsar itu paten itu merupakan salah satu. Jadi kekayaan intelektual itu bukan hanya hak cipta saja gitu kan. Jadi ada desain industri. Nah desain industri ini juga bisa digunakan atau diaplikasikan dari hasil-hasil penelitian maupun pengabdian masyarakat. Ini sangat membantu kalau seandainya program apa hasil-hasil Pemmas ini adalah hasil-hasil dari UMKM gitu ya. Nah, untuk mendaftarkannya itu tadi Bu Ratna juga memberikan bagaimana cara permohonan. Jika Bapak Ibu melakukan permohonan secara mandiri dipersilakan, tapi di LPPM juga menggunakan akun Sentra KI juga bisa gitu ya. Nah, untuk pendaftaran tadi harus ada novelty-nya dulu Bapak Ibu ya. Pastikan Bapak Ibu melakukan penelusuran bahwa produk-produk yang Bapak Ibu akan catatkan itu adalah produk-produk yang memiliki novelty gitu. Jadi jangan jangan dipublikasikan dulu Bapak Ibu nih tipsnya ya. Jangan sampai nanti kita publikasikan malah jadi ditolak. Nah, itu adalah tips dari Bu Ratna. Kita perlu melakukan penelusuran pastinya secara regional mau secara internal gitu kan maupun secara agresif ya di Tokopedia gitu ya ada di marketplace dan juga secara internasional itu perlu dicek semuanya. Sampai akhirnya kita baru yakin untuk mendaftarkan. Begitu kali Bu Ratna ya singkatnya dan tadi terkait pertanyaan paten juga tadi sudah dijelaskan banyak oleh Pak Binsar bagaimana kita perlu melaksanakan argumentasi di dalam surat ke DJKI. Gitu kali Bapak Ibu yang bisa saya rangkum pada hari ini. Saya mohon maaf ya nanti ada rangkuman yang kurang intrek, tapi nanti untuk PPT-nya kami mohon izin untuk disampaikan ke dosen-dosen kami ya Bu ya, untuk kami bagikan. Boleh silakan, monggo. Baik, untuk PPT boleh dibagikan Mas Alid di kolom chat. Namun sebelum kami tutup kegiatan hari ini, kami mohon berkenan kepada Bapak Asosiat Profesor Edi Purwanto SMMM selaku Kepala LPPM untuk memberikan mungkin sambutan penutup Pak Edi. Monggo Pak Edi. Ya, terima kasih Mas Eri. Sekali lagi terima kasih Bu Ratna yang telah Siap. menyediakan Kembali waktu kasih, Prof. dan waktunya untuk sharing terkait dengan pengurusan desain industri. Dan saya rasa sangat lengkap ya Pak Bu ya kiat-kiat yang diberikan dan kemudian kami juga terima kasih Pak Binsar yang juga tadi memberikan penjelasan terkait dengan banding paten ataupun proses pengurusan atau revisi paten yang kita harapkan Bu Ratna, Pak Binsar sebenarnya teman-teman dosen ini dapat meningkatkan ya jumlah perolehan desain industri ataupun paten ya kalau hak cipta kan banyak ya kita banyak sekali tapi yang masih terbatas itu desain industri yang sudah cukup banyak tadi, eh, tapi belum banyak sekali gitu ya, dan juga terutama paten. Dan kami berharap juga kepada Bapak Ibu dosen melalui
sharing siang ini ya dapat mendapat banyak hal untuk dapat meningkatkan kualitas dari desain industrinya khususnya dan juga berharap bahwa ketika proses sudah berjalan, ketika pengajuan desain industri atau paten berjalan dan ketika diminta revisi, mohon segera direvisi. Karena karena ada beberapa yang tidak direvisi sampai ke deadline akhirnya ditolak kan sayang sekali kita sudah nunggu lama ya. Biasa kalau kalau sudah ada permintaan revisi kan pasti ada harapan sedikit gitu ya ketimbang langsung ditolak gitu. Jadi mohon Bapak Ibu yang mengajukan paten atau mendesain industri dan mendapat tanggapan revisi segera revisi sesuai dengan deadline-nya jangan sampai kemudian akhirnya ditolak gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bu Ratna. Iya, Terima kasih juga sama-sama, Prof. Baik, terima kasih Fedi Purwanto atas sambutan penutupnya. Kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada narasumber kita dan teman-teman yang ada di Kawin Banter yang sudah memberikan yang banyak sekali memberikan materi, insight-nya kepada kita semua terkait dengan bagaimana desain industri, kekayaan intelektual gitu kan. Terima kasih sekali lagi Bu Ratna sudah hadir di sini, Mbak Binsar, terus Bapak Ibu yang lainnya yang dari Kawin Banter yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih juga kepada Prof. Agus yang setia sampai akhir kegiatan hari ini dan juga Bapak Ibu ada Bu Clara. Terima kasih Bu Clara sudah join dan juga Bapak Ibu dekanat lainnya gitu. Namun sebelum ditutup kami mohon untuk Bapak Ibu kita untuk dokumentasi terlebih dahulu ya. Mas Alid minta tolong untuk didokumentasikan. Silakan Mas Alid. Baik Mas Heri. Bapak Ibu dimohon untuk menyalakan kamera. Baik, sudah banyak menyalakan. Di sini ada dua layer ya Bapak Ibu. Hitungan ketiga senyum. Layar pertama. Satu, dua, tiga. Sekarang layar kedua. Hitungan ketiga senyum. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mas Walid yang telah membantu dokumentasi kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih sekali kepada Bapak Ibu partisipasinya, atensinya. Kami pastinya ucapkan terima kasih juga terkhusus bagi Bu Nana yang berkenan menjadi pemateri kita, memberi banyak insight kepada kami di Universitas Pembangunan Jaya. Kami dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pembangunan Jaya mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam kegiatan kali ini dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta dan jangan sampai lupa jika nanti ada kegiatan-kegiatan serupa yang dilaksanakan oleh PPM untuk hadir dan ikut serta dalam kegiatan lainnya. Sampai jumpa dalam kegiatan sharing session lainnya dan saya mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu. Terima kasih Bu Waalaikumsalam Nana. Terima warahmatullahi kasih Bu wabarakatuh. Ratna. Terima kasih kembali semuanya. LPPM, UPJ, Ya, saya terima izin kasih. live ya. Boleh, terima kasih Ibu.